Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Tia Tulisnawati, kelas 12 Busana A. Di sini saya akan mereview novel yang berjudul Tanah Tiga Warna. Tanah Tiga Warna adalah novel kedua karya Ahmad Fuadi yang diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2009 yang berisi 473 halaman. Novel ini merupakan novel kedua dari trilogi Negeri Lima Menara yang menceritakan tentang Alif yang baru selesai menamatkan sekolah di Pondok Madani, Ponorogo, Jawa Timur, dan perjalanannya mewujudkan mimpi menjadi Habibi di Teknologi Tinggi Bandung, lalu merantau untuk menggapai jendela dunia sampai ke Amerika. Ia ingin membuktikan kepada semua orang bahwa ia bisa menggapai apa yang ia inginkan, walaupun orang lain memandangnya sangat mustahil akan terjadi. Itulah yang terjadi pada tokoh Alif pada novel ini, yang diceritakan bahwa ia benar-benar ingin menjadi Habibi dan sekolah di Amerika, seperti cita-citanya waktu masih sekolah MTS bersama Randai temannya. Ia bertekad akan segera kuliah walaupun harus mengikuti ujian persamaan SMA untuk mendapatkan ijazah, karena di Pondok Madani tidak mengeluarkan ijazah SMA. Setelah itu, barulah bisa untuk mengikuti ujian UMPTN. Ia berusaha agar mendapatkan hasil yang terbaik, dan perjuangannya tidak sia-sia, sehingga ia lulus dan masuk Universitas Padjadjaran di Bandung, jurusan Hubungan Internasional. Walaupun bukan teknik penerbangan ITB yang ia inginkan, tetapi dari universitas itulah kesuksesannya berawal. Saat kuliah di Bandung, ia memiliki berbagai macam masalah, seperti minimnya uang bulanan, tidak punya uang lebih untuk membeli buku, ditambah lagi saat ayahnya meninggal dunia karena sakit. Alif sempat berpikir akan berhenti kuliah dan pulang kampung membela ibu dan adik-adiknya. Akan tetapi, ia sempat berpikir setelah mengingat perjuangannya untuk lulus UMPTN dan juga setelah mengingat nasihat terakhir ayahnya untuk terus melanjutkan keinginannya. Segala masalah yang datang, ia hadapi dengan tegar dan sabar, sehingga ia pun teringat sesuatu yang telah ia pelajari di Pondok Madani, Man Sabara Zakira, yang artinya siapa yang sabar akan beruntung. Dan akhirnya untuk mengatasi kesulitan perekonomiannya, ia berusaha mencari pekerjaan agar dapat menghasilkan uang tambahan untuk keperluan kuliahnya dan mengirim uang kepada ibu dan adik-adiknya di kampung, karena dia tidak mau membuat ibunya mati-matian banting tulang hanya untuk dirinya. Tidak lama setelah ia mendapat pekerjaan, namun pekerjaan itu tidak berlangsung lama, karena Alif sempat menderita sakit tipes selama 1 bulan, sehingga pekerjaan tersebut tertunda. Akhirnya ia beralih menjadi penulis yang kebetulan ia menemukan seorang guru yang sangat pandai dalam urusan menulis dan juga merupakan pimpinan redaksi kutub, yaitu Bang Togar. Ia pun berusaha agar bisa menjadi muridnya. Perjuangan yang dilakukan oleh Alif tidak sia-sia. Setelah banyak coretan pada kertas yang berisi tulisan hasil karyanya tersebut, akhirnya tulisannya pun dapat dimuat di majalah kampus dan berlanjut sampai ke koran Manggala. Melalui menulis itulah ia mendapatkan hasil yang lebih baik, sehingga dia bisa memberikan uang kepada ibunya. Keinginannya untuk belajar ke benua Amerika akhirnya berhasil melalui program pertukaran pelajar yang ia ikuti dan memilih Kanada sebagai negara yang ingin ia kunjungi. Di sana terjadi pembelajaran melalui pekerjaan yang diberikan kepada masing-masing mahasiswa yang mengikuti program tersebut. Alif sangat terkesan terhadap negara tersebut, dan ia tiba di rumah Made dan Friends atau orang tua angkat Alif di Kanada.
Pada suatu hari, mereka mendapatkan surat bahwa program pertukaran pelajar hanya tinggal 2 minggu untuk mahasiswa itu tinggal di sana. Alif yang mendengar kabar tersebut juga ikut sedih dan berjanji kepada orang tua angkatnya bahwa ia akan kembali lagi. Beberapa tahun berlalu, tidak disangka setelah 11 tahun kemudian, Alif kembali ke Kanada kepada orang tua angkatnya. Dan pada saat itu juga, ia didampingi oleh istrinya. Kelebihannya, novel ini cocok dibaca untuk semua kalangan, baik dari anak kecil maupun orang dewasa. Karena ceritanya ringan dan mudah dipahami, dan permasalahan yang mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, dan dari segi pesan atau amanat, novel ini mampu memberikan efek positif atau motivasi bagi pembacanya. Novel ini menggambarkan kehidupan pesantren yang berbeda. Selama ini, pesantren dikenal dengan lingkungan yang keras. Tetapi, Ahmad Fuadi menekankan di dalam buku ini bahwa karena didikan pesantren yang keras serta ilmu-ilmu dan petuah yang ia dapatkan di sana, ia dapat bertahan menghadapi berbagai macam cobaan hidup. Adapun kekurangan pada novel ini yaitu penulis tiba-tiba mengabaikan Bang Togar di pertengahan hingga akhir novel. Padahal Bang Togarlah yang berjasa dalam kehidupan Alif di Bandung. Nah, pelajaran yang dapat diambil dari novel ini yaitu dalam hidup ini ternyata menjada-wajada saja tidak cukup. Ada jarak terbentang di antara sungguh-sungguh dan sukses. Jarak yang harus ditempuh dengan sabar aktif. Man sabara zafira. Barang siapa yang sabar pasti akan beruntung. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.